Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab hadis Bulughul Maram yang baru saja kita mulai di 2 pekan kemarin. Dan kitab hadis Bulughul Maram ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian isinya, kalau di kitab Al-Adab Al-Mufrad isinya seputar adab dan akhlak, dan kitab Bulughul Maram ini isinya adalah hadis-hadis seputar hukum-hukum syariat. Dan kitab ini, kitab Bulughul Maram ini adalah satu di antara kitab yang sangat viral ya, dan sangat familiar, baik dalam dunia akademik formal di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, maupun dalam dunia akademik non formal di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Oleh karenanya kitab Bulughul Maram ini banyak sekali nanti kitab yang menjelaskannya. Dan pada Masjid Baitur Rahman ini kita memilihkan penjelasan dari kitab Misbahuz Zolam namanya ya, biar kita tahu bahwa yang kita pelajari di subuh Baitur Rahman pekan kedua dan pekan keempat ini aslinya adalah kitab Bulughul Maram, tapi referensi utama yang kita jadikan sebagai panduan dalam kita berbicara kitab hadis Bulughul Maram itu adalah kitab Misbahuz Zolam yang ditulis oleh orang Indonesia. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Ini orang Jakarta, kemarin sudah kita jelaskan biografinya. Dan beliau ini adalah bagian dari alumni Madrasah Darul Ulum yang ada di Mekah. Makanya nanti ujung nama beliau itu beliau sematkan namanya Ad-Dari. Ad-Dari itu maksudnya adalah Darul Ulum. Kiai Haji Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, lulusan dari Madrasah Darul Ulum, kemudian mengajar juga di Darul Ulum. Ini saya yakin kalau Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq masih hidup, beliau pasti akan kenal dengan beliau ini. Karena Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq adalah orang Palembang yang juga punya peran banyak dalam mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah gitu kan. Dan banyak juga orang Palembang yang lainnya, termasuk orang Ogan Ilir, juga punya peran minimal belajar di sana gitu kan. Selain dari 2 madrasah lain. Ada Madrasah Al-Falah nanti di Mekah juga, dan ada Madrasah As-Saulatiyah
di Mekah juga. Jadi 3 madrasah ini biasanya kiai-kiai besar yang ada di dusun-dusun kita, orang lama, yang lama nyantri, yang lama menahun di Mekah, biasanya punya hubungan dengan 3 madrasah ini. Madrasah Al-Falah, kemudian Madrasah Saulatiyah, kemudian Madrasah Darul Ulum. Ini 3 madrasah seperguruan lah kira-kira. 3 madrasah seperguruan, coraknya sama. Nah, khusus kami orang Salatiga sebenarnya lebih banyak ke Madrasah Al-Falah. Kiai-kiai lama Salatiga itu alumni Madrasah Al-Falah. Sebut saja misalnya di antara kiai kami orang Salatiga ada yang disebut dengan Kiai Haji Bahri bin Bunga. Kemudian nanti anak beliau namanya Kiai Haji Abdul Ghani Bahri. Ya, beliau berdua ini dulu mendirikan Madrasah Al-Falah di Salatiga sebelum kemerdekaan. Madrasah Al-Falah. Kemudian dari Madrasah Al-Falah inilah akhirnya nanti melebur. Jadilah Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga. Dalam sejarahnya seperti itu. Walaupun nanti Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah juga nanti ada sentuhan dengan ini, karena pengajar Madrasah Al-Falah itu juga nanti akan mengajar di cikal bakal Madrasah Al-Ittifaqiyah. Jadi Madrasah Al-Ittifaqiyah itu juga secara genesis ya, secara bibit, itu bibitnya di tanah Salatiga. Lalu kemudian dalam sejarahnya nanti akan pindah ke Indralaya kalau Al-Ittifaqiyah, kemudian kalau Raudhatul Ulum masih di sana. Jadi ini di kampung yang sama. Nah, tapi setidaknya baik Raudhatul Ulum maupun Al-Ittifaqiyah mesti punya basis sejarah yang sama. Balik ke 3 madrasah ini. Kalau ndak Al-Falah, Saulatiyah, Darul Ulum. 3 ini. Nah, ini sudah kita jelaskan pekan kemarin dan kita juga sudah baca hadis nomor 1, hadis nomor 2, hadis nomor 3, hadis nomor 4, hadis nomor 4 terakhir yang kita baca kemarin. Tapi sebelum kita lanjut ke hadis yang nomor 5, saya pengen mengulang dari hadis nomor 3 terlebih dahulu supaya lebih jelas apa yang ingin saya maksud dari hadis yang harus kita ulang dari nomor 3 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada yang bisa membuatnya najis kecuali jika seandainya pada air itu sudah nampak aroma yang berbeda, rih, atau rasa yang berbeda, atau warna yang berbeda. Nah, ini hadis yang nomor 3 yang kita sampaikan. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, setelah beliau menuliskan hadis ini, kata beliau, wa bihadzat taqrir anna al-ma' alladhi ghalaba alayhi rihuhu aw ta'muhu aw launuhu mutanajjisun qalla al-ma'a aw kathur. Dengan demikian, kata beliau, jika ada air yang sudah berubah rasanya,
sudah berubah aromanya, sudah berubah warnanya karena terkena najis, maka air itu berubah menjadi najis. Maka air itu berubah menjadi najis. Walaupun air itu banyak. Wa in kana qadral bahri. Kalaupun seandainya air itu adalah sebesar, beliau menyebutkan bahar. Bahar ini lautan. Ibaratnya walaupun air itu banyak, tapi kalau seandainya gara-gara terkontaminasi oleh najis, akhirnya air yang banyak ini berupa sungai, berupa danau misalnya ya, dia berubah aromanya, berubah rasanya, berubah warnanya gara-gara najis itu, maka dia najis. Maksudnya air yang banyak itu najis. Makanya kalau ada yang bertanya, mungkin tidak ada sungai yang najis? Mungkin, walaupun contohnya mungkin agak sulit kita mencarinya. Cuma kalau di Jakarta beberapa kali Ciliwung itu bisa kita hukumi sebagai beberapa bagian dari kali Ciliwung ya, maksudnya yang kecil-kecilnya itu bisa kita hukumi sebagai air yang najis. Atau misalnya di belakang rumah kita ada bekas galian misalnya ya, galiannya besar, galiannya misalnya 10 kali 10, 10 meter kali 10 meter, ini kan besar, airnya penuh. Tapi setiap hari misalnya tempat galian kita ini itu tempat penyaluran pembuangan akhir air kencing misalnya ya, mohon maaf, tiap hari kena air kencing ngalirnya ke sana. Maka air yang banyak ini kalau dia berubah warnanya, rasanya, sifatnya, atau ya di antara tiga ini, atau warnanya, atau aromanya, atau rasanya, maka air yang banyak ini jadi najis. Nah, kalau dia jadi najis, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu titik poinnya yang pertama. Dan yang kedua, air itu tidak boleh diminum. Saya sebenarnya agak kaget dengan temuan riset ya, nanti di search aja di Google, bahwa katanya 70% air orang Indonesia ini terkontaminasi pembuangan akhir kita. Nanti boleh dibaca ulang. Benar tidak itu? Kalau memang benar berarti ada yang harus diperbaharui dari sistem cara kita buat septic tank di mana, kemudian kita buat sumurnya di mana gitu kan. Angkanya itu loh, saya bacanya 70%. 70% air sumur orang Indonesia itu terkontaminasi yang seperti ini. Nah, kalau memang ini benar adanya, nah, ini mengkhawatirkan ini, terkontaminasi itu kan. Berarti ada yang salah. Kan memang orang kita kan buat sumur dengan septic tank itu kan tidak jauh kadang-kadang ya. 10 meter. Kadang-kadang tidak sampai 10 meternya. Berarti perlu variasi, perlu inovasi. Gimana caranya gitu kan. Supaya dia tidak terkontaminasi. Ya minimal untuk makan dan minum sehat gitu kan. Dan kita tahu bahwa pembuangan akhir itu sumber penyakit ya. Sebenarnya sudah bagus perubahan masyarakat kita yang ada di desa. Dari buang air kecil di sungai, dari buang air besar di sungai, sekarang berubah kan, buang airnya bukan ke sungai, masuk ke dalam tanah, maksudnya kan, septic tank. Terus terang ini perubahannya lama ini. Ya saya tidak usah bicara masyarakat lain, saya bicara masyarakat kami Salatiga saja. Dulu orang kami Salatiga itu bisa dihitung dengan jari yang di rumahnya ada kamar mandi, ada WC. Jadi seluruhnya 95% bisa saya katakan orang Salatiga dan seputarnya itu, Tanjung Stoko, segala macam itu, Indralaya, itu buang airnya itu ke sungai semua itu. Ke bong, orang macam bong ya, WC.
Alhamdulillah akhirnya dapat pencerahan dari orang-orang kesehatan bahwa tidak bagus model seperti itu. Masa kita di mana? Di batang hari itu ya. Ada yang cuci pakaian, ada yang cuci piring, tiba-tiba ada yang buang air di ujung situ kan. Ada yang gosok gigi gitu kan. Nah, ini tiba-tiba kotoran manusia lewat gitu kan, dikebur dulu gitu kan. Nah, yang seperti ini pemandangan lumrah dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini kalau kita cari di masyarakat kita, hampir-hampir seluruh orang sekarang ini punya MCK yang bagus. Punya kamar mandi, punya WC sendiri-sendiri. Dulu bahkan orang ngomong, untuk apa? Mohon maaf ya, untuk apa? Misi rumah dewek katanya. Memang benar nih kan? Ibaratnya kita BAB, kita BAK di rumah kita dewek kan? Ada logika seperti itu. Tapi alhamdulillah tercerahkan. Nah akhirnya sekarang ini hampir-hampir seluruh rumah sudah ada. Insya Allah sudah ada. Nah, tetapi kita tetap butuh perhatian tadi sistem di mana kita naruh sumur, di mana naruh septic tank gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama. Coba nanti di search ulang riset tentang 70% air orang Indonesia ini terkontaminasi oleh kotoran manusia itu kan. Nah, ini bahaya ini kalau memang benar ada gitu. Nah, ma'asyiral muslimin itu hadis yang ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas wa fi labzin la yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika air itu jumlahnya 2 kullah, maka air itu tidak bisa menjadi najis. Kira-kira ini artinya ya. Jika air itu 2 kullah, maka dia tidak bisa menjadi najis. Tapi kan hadis sebelumnya sudah kita baca bahwa hadis sebelumnya memang benar air itu tidak bisa ada yang membuatnya najis kecuali kalau berubah satu di antara 3 sifat. Nah, maka menggabungkan dua hadis ini, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, kata beliau begini, wa bihadzal hadis, dengan hadis ini para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya menilai annal ma'a idza balagha qullataini, bahwa air kalau dia sudah sampai 2 kullah dia tidak bisa menjadi najis, lam yatanajjas illa idza taghayyar, kecuali air yang lebih dari 2 kullah ini dia berubah. Nah, berubah ini satu di antara 3 sifatnya tadi. Nah, wa mafhumuhu, dan pemahamannya kebalikannya, annahu idza lam yablugh al-ma' qullataini, kalau seandainya ada air yang tidak sampai 2 kullah, tanajjas, dia otomatis jadi najis. Kalau dia terkena najis, taghayyar amla, baik air itu berubah atau tidak. Saya ulang lagi. Hadis ini menyebutkan tentang volume air 2 kullah. 2 kullah ini ukuran lama, ukuran di zaman Nabi. Mas, kalau dulu kan, kalau di Indonesia kan sampai sekarang masih ada sebenarnya, walaupun sudah agak jarang. Saya ukuran kaleng, saya kan. Sekarang kan ukuran kaleng masih ada, tapi rata-rata sekarang orang sudah menggunakan kilogram. Misalnya 1 kaleng berapa kilo. Itu orang kalau masak nasi minyak, kalau di desa-desa itu, mereka patokannya biasanya kaleng.
bahwa satu kawah besar itu misalnya 2 kaleng misalnya kan. Nah 2 kaleng itu berapa kilo? Baru nanti dikonversi ke karung. Saya karung itu berapa kilo isinya? Mereka masih menakarnya dengan kaleng untuk kebutuhan masak tradisional menggunakan kaleng. Nah ini untuk ukuran air dulu ada ukuran namanya kullah, 2 kullah. Singkat cerita 2 kullah ini berapa liter kira-kira sekarang ini? Nah terus terang ulama-ulama kontemporer memberikan ragam perincian. Tetapi yang saya dapat misalnya dari ulama kontemporer kita salah satunya adalah dari Profesor Dr. Syekh Zuhaili ya. Ini orang Suriah, tapi beliau sudah meninggal. Meninggalnya baru. Kami sempat ketemu sama beliau ini, walaupun beliau tidak pernah sebenarnya mengajar khusus di Indonesia. Beliau mengajarnya di Suriah, di Damaskus. Tapi beliau pada sekali waktu ada launching pameran buku di Jakarta, Islamic Book Fair. Kemudian beliau datang karena buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Fikih Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Az-Zuhaili. Nah, atas dasar itu akhirnya kami ketemu sama beliau. Maksudnya kontemporernya itu kontemporernya. Bahkan kami yang umurnya seperti ini sempat ketemu sama beliau. Nah, kata beliau 2 kullah itu adalah lebih dan kurang ya, itu 270 liter. 270 liter. Itu sudah masuk dalam kategori 2 kullah. Kalau ukuran bak misalnya, berapa ukuran bak yang kalau dia penuh 2 kullah. Lebih dan kurang lah ya. Lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Nah ini kalau dia penuh, ini air 2 kullah. 2 kullah itu maksudnya adalah ini air banyak. Nah air 2 kullah yang seperti ini, kalau seandainya keciprat, saya ada orang kencing, mohon maaf, ada orang kencing berdiri, kemudian nyiprat ke dalam air yang penuh ini, yang 2 kullah ini, maka air ini dia tetap suci, tetap bisa diajak berwudu dan seterusnya, asalkan cipratan itu tidak membuat air ini berubah satu di antara 3 kategori. Tidak merubah rasanya, tidak berubah aromanya, tidak berubah warnanya. Ini masih sah diajak untuk berwudu, masih sah. Oh, diajak untuk mandi wajib, dia masih sah. Karena kategorinya airnya banyak. Inilah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Kalau air lebih dari 2 kullah, air itu tidak gampang jadi najis, tidak mudah jadi najis. Nah, berarti kebalikannya. Kalau dari 60 cm kali 60 cm kali 60 cm ini, airnya cuma berisi separuh. Airnya berisi separuh. Tiba-tiba ada cipratan air kencing. Nah, maka yang ini dia otomatis jadi najis walaupun tidak berubah aromanya, rasanya dan warnanya. Itu pemahaman dari hadis ini menurut Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, dan itu jugalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu jugalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau mereka ambil derek air ya, taruh dalam ember, kemudian dibawa ke belakang rumah. Biasanya air dalam ember itu mereka tutup. Ah, itulah pinternya orang lama, orang lamu. Ember ini mereka tutup supaya ember ini tidak, misalnya kena, mohon maaf, saya ada kotoran cicak misalnya ya, masuk ke sini misalnya ke dalam ember itu. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya air ember itu kalau seandainya kena kotoran cicak kan najis. Ini jadi najis air yang dalam ember itu.
Karena air dalam ember itu kurang dari 2 kullah. Nah, untuk itu jugalah akhirnya kita menemukan orang-orang kita pasca MCK-nya ke kamar mandinya ke sungai itu berubah ke rumah-rumah. Mereka bikin bak-bak di rumahnya, bak kamar mandi. Nah, coba lihat, perhatikan bak kamar mandi orang-orang kita di daerah-daerah. Itu bak kamar mandinya besar, meteran, bukan main senti lagi. 2 meter kali semeter gitu kan, kali semeter. Nah, itu besar sekali baknya. Kenapa besar? Mudah-mudahan, ini husnuzon saya, mereka buat bak besar ini atas dasar pengetahuan dari pengajian-pengajian bahwa kalau airnya besar begini, tidak gampang najis. Tidak gampang kena najis. Jadi orang mandi di kamar mandi itu bebas lah, kira-kira ada cipratan-cipratan, insya Allah ini tidak mempengaruhi dari kesucian air itu. Walaupun seperti itu kadang-kadang juga orang kita mandinya saja di sini. Nanti giliran wudhunya mereka ambil air lain. Kadang-kadang begitu. Walaupun sebenarnya secara fikih tidak apa-apa karena ini airnya banyak. Tidak gampang jadi najis. Nah, kayak orang-orang dulu bikin baknya besar-besar. Itu mirip seperti kolam kan? Mirip seperti kolam. Ada kolam di belakang rumah gitu. Rata-rata itu airnya banyak semua. Nah, itu jadi masyaallah muslimin perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Logika air sedikit dan air banyak. Air sedikit kurang dari 2 kullah, kurang dari 270 liter, air banyak 270 liter sampai ke atas. Yang pertama. Yang kedua, kalau air yang kurang dari 2 kullah ini kena najis, dia otomatis jadi najis. Walaupun tidak berubah rasa, aroma dan warna. Tapi kalau air yang di atas 2 kullah ke atas terkena najis, dia jadi najis kalau berubah satu di antara 3 sifat air. Kalau tidak berubah, tidak jadi masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas au lam yanjus. Jika air lebih dari 2 kullah, dia tidak gampang dikotori dan dia juga tidak gampang jadi najis. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah jadi najis, tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, dan tidak boleh diajak bersuci, bertoharoh. Air najis, air mutanajis, tidak boleh diajak bertoharoh. Oke, sekarang hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah di antara kalian mandi di air yang tenang dan dia dalam kondisi junub, berhadas besar. Walil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah di antara kalian ada yang kencing di air yang menggenang. Summa yaghtasilu fihi, kemudian setelah dia kencing itu, air itu dia pakai untuk mandi dan seterusnya. Wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan jangan jugalah dalam riwayat Imam Abu Daud, dan jangan jugalah akhirnya dia mandi wajib dari air yang atau pada air yang menggenang itu. Nah, masyaallah muslimin, jadi kalau ada air yang menggenang, di air yang menggenang ini janganlah ada orang yang mandi wajib di sini. Nah, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, kata beliau, huna
Innama sabata fil ma'id daim al-qalil alladzi la yajri. Hadis ini pemahamannya kata beliau, yang tidak boleh kita mandi janabah pada air yang menggenang itu jika air yang menggenang itu sedikit. Kalau banyak berarti boleh kalau banyak. Kita di belakang rumah ada kolam renang. Kolam renang ini misalnya 20 meter kali 3 meter misalnya. Kan banyak ini. 20 meter panjangnya, lebarnya misalnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Ini sebenarnya kategorinya airnya menggenang. Tapi karena dia banyak, maka boleh mandi wajib di situ. Boleh mandi wajib di situ maksudnya adalah boleh nyemplung di situ. Bur gitu kan. Mandi wajib di situ. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau airnya sedikit. Tadi misalnya punya bak. Baknya kecil. Nah, maka yang bak kecil ini jangan mandi wajib di situ. Maksudnya jangan mandi wajib langsung di situ. Kenapa tidak boleh mandi wajib langsung di situ? Apakah dengan orang mandi wajib tiba-tiba air itu jadi kotor? Tiba-tiba air itu jadi najis? Sebenarnya bukan itu alasannya. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin bin Amsar, kata beliau, lisayruratihi musta'malan. Karena kalau yang terjadi ada orang yang berwudu atau orang yang mandi wajib langsung di air itu, bukan dengan cara dicedok, bukan ya, langsung di situ, maka air itu nanti berubah menjadi air musta'mal. Jadi kalau tadi kita bahas tentang air najis, sekarang kita bahas tentang air musta'mal. Air musta'mal ini pembahasan yang detail itu ada di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang definisi air musta'mal itu apa? Air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci. Air yang sudah dipakai untuk berwudu dan untuk mandi wajib. Itu namanya air musta'mal. Misalnya kita berwudu, tetesan-tetesan dari wajah kita, tetesan-tetesan dari tangan kita, kita wadahi misalnya ya. Karena air sulit kita wadahi. Saya pernah safari jalan-jalan ke pantai timur, daerah Sungai Lumpur, daerah Lebung Hitam situ ya. Nah, mereka air tawarnya kan beli mereka. Sebenarnya boleh kita berwudu dengan air laut seperti yang sudah kita bahas pekan kemarin. Boleh kita mandi wajib dengan air laut. Tapi kan kita udah tahan kan, lengket. Apalagi tidak dipakai mandi kan, lengket. Akhirnya orang air tawarnya beli. Karena beli, akhirnya mereka ini berusaha untuk tidak gampang membuangnya begitu saja. Giliran wudhu mereka tadahi. Di bawah ini pakai nampan, mereka tadahi. Sisip dikit mereka mandi, ditadahi juga gitu. Di bawahnya kan, ditadahi. Nah, yang seperti itu, kalau air yang tadi sudah kita pakai berwudhu, yang kita wadahi itu, dan air yang kita pakai mandi wajib, yang kita wadahi itu, itulah semurni-murninya musta'mal. Dan air ini expired. Expired itu sekali pakai untuk bersuci. Jadi kalau sudah dipakai berwudu, tidak boleh kita pakai wudu yang kedua kalinya. Tidak boleh. Kalau kita sudah pakai mandi wajib, tidak boleh dipakai mandi wajib untuk yang kedua kalinya. Tetapi air musta'mal ini, dia tidak boleh diajak bersuci, tetapi dia boleh dipakai yang lain. Jadi air musta'mal itu dia suci, dia tidak najis, dia suci, tapi dia tidak bisa diajak bersuci. Saya ulang lagi.
Air mustakmal itu suci, tapi dia tidak bisa menyucikan. Maka air mustakmal ini boleh dipakai yang lain. Misalnya air mustakmal ini boleh dipakai untuk ngepel, misalnya boleh. Saat kita ngepel, maka lantai yang kita pel tidak najis, walaupun air yang kita gunakan adalah mustakmal. Nih, air bekas berwudu ini misalnya, kalau ada yang mau minumnya misalnya kan, boleh dipakai untuk minum. Kalau ada yang mau kan, ngambil berkah katanya dari wudu Pak Ustadz. Boleh, itu tidak najis. Cuma kalau untuk dipakai berwudu dia najis. Nah, saya kira kalau untuk air mustakmal yang kategori pertama ini seluruh kita faham insya Allah. Nah, sekarang kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah air mustakmal itu adalah jika ada air sedikit terciprat air mustakmal. Yang nomor dua inilah yang agak susah, yang agak ribet. Misalnya kita punya ember, ini ember di sini. Kita wudunya deket ember ini. Saat kita wuduk begini kan, seret, sisa air tuh ke sini, cepret, kita nyeprat. Kita ambil lagi pakai gayung, kita cuci tangan. Nih, yang di bawah ini nyeprat lagi ke sini gitu kan. Nah, yang di dalam ember ini kan aslinya kan tidak mustakmal. Aslinya tidak mustakmal. Tapi karena dia kena cipratan air mustakmal, nah maka yang seperti ini bisa jadi mustakmal. Bisa jadi mustakmal. Untuk itulah akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ini, janganlah di antara kalian mandi wajib di air yang menggenang, di air sedikit yang menggenang, tiba-tiba dia mandi wajib di situ, nyemplung di situ, kemudian dia balik. Kan saat dia nyemplung kan, sisa-sisa dia mandi wajib kan ada di situ juga kan. Nah, inilah yang akhirnya difahami oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa itulah yang dimaksud dengan air yang terkontaminasi dengan air mustakmal. Saya ingat sekali pokoknya ajaran orang-orang tua terdahulu, kalau berwudu itu, misalnya kita berwudu di ember, pakai gayung, itu harus hati-hati. Ambil seperti ini, ke sini minimal begini kan. Saya diajari dulu begitu, ambil lagi ke sini ininya wudunya, jangan dekat-dekat ke sini. Supaya air yang sisa kita berwudu ini tidak nyeprat lagi ke sini. Nah, ini salah satu kekhususan dalam mazhab Syafi'i yang cenderung kurang ada dalam mazhab yang lain. Kalau kita bicara mazhab yang lain tidak serigit ini, tidak serinci ini. Makanya sebagian orang mengatakan beribadah dengan konsep mazhab Syafi'i itu agak ribet. Beribadah dengan konsep mazhab Syafi'i agak ribet, agak berat. Tapi kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, itulah cara kami hati-hati. Itulah cara kami jaga-jaga. Daripada nyesal di ujung, mending kita agak ribet di awal. Sama juga lah nanti dalam kasus sentuhan suami dan istri. Atau iya, sentuhan suami dan istri itu dalam mazhab Syafi'i khususnya itu batal. Kalau kita bicara mazhab lain tidak batal. Berarti ribet mazhab Syafi'i, bukan ribet. Itulah cara bentuk kehati-hatian. Daripada nanti batal, mending kita jaga dari awal. Makanya beribadah menggunakan konsep mazhab Syafi'i itu memang cenderung agak ribet dikit. Tapi bahasa agak ribet ini negatif, kita rubah. Beribadah dengan konsep mazhab Syafi'i sangat diperlukan kehati-hatian. Tidak bisa kita sembarangan. Tapi kalau dalam urusan di luar itu agak fleksibel, tapi dalam urusan ibadah sangat rinci. Makanya dalam mazhab Syafi'i lah yang akhirnya menyunnahkan
mengucapkan talafuz bin niyah, usolli fardhu subhi. Daripada hati ini belum tenang, akhirnya ada kesunahan usolli fardhu subhi. Walaupun boleh tidak pakai usolli gitu kan. Kemudian apalagi? Dalam mazhab Syafi'i juga lah wajib membaca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum berjamaah. Dalam mazhab lain, makmum boleh tidak baca Al-Fatihah, tapi kalau mazhab Syafi'i wajib baca Al-Fatihah. Daripada kan? Karena kalau kita sholatnya sendirian, kalau kita sholat zuhur, kan wajib semua baca Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Jadi ada kekhususan khas mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah ini air mustakmal. Salah satunya air mustakmal. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita matahari terbitnya 41 ya. 5 menit lagi lah insyaallah. 4 menit lagi lah insyaallah. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin, dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi bi fadlir rajuli, dengan air sisa laki-laki mandi, dan Rasul juga melarang laki-laki mandi dengan sisa air yang sudah dimandi oleh perempuan. Wal yaghtarifa jami'an, hendaklah mereka itu apa namanya? Nyedok. Apa nyedok bahasa Indonesianya? Nah, gayung itu alatnya. Jadi laki-laki dilarang mandi bekas perempuan, perempuan dilarang mandi bekas laki-laki. Kalau model seperti itu, caranya ngembek cak ini. Nah, kalau cak ini kan aman dia kan. Nyedok itu tadi kan. Saya tadi nanya bahasa Indonesianya apa ini? Hah? Menimba. Jadi model nyendok belum. Model nyebok cak ini, inilah yang paling aman daripada bur mandi kemudian dia balik, bur mandi dia balik. Ini kan airnya kan sedikit. Kalau airnya banyak aman, kayak di kolam renang, gonta-ganti orang aman. Tapi kalau kolam renang juga kadang-kadang ditambah obat ya. Nah, kalau dia ditambah obat, yang aslinya harusnya kalau tanpa obat dia berubah warnanya misalnya, gara-gara orang kencing di sana kan, tapi tiba-tiba dikasih obat kan, akhirnya redam. Nah, sebenarnya itu juga nggak aman. Kayak kalau mandi wajib jangan di kolam renang umum lah. Kalau kolam renang milik pribadi mungkin lah terbatas orangnya. Kalau mandi wajib di kolam renang umum, saya kira ulangi lagi di kamar mandinya kan. Di kamar mandi yang ada showernya itu ulangi lagi. Karena kalau kita tanya sama orang yang berenang di kolam renang, saya tanya, kencing apa tidak? Malu-malu kayak ngomong kencing. Berarti kencing nggak? Bang mandi di kolam renang itu. Nah, ini kan aslinya kalau tidak dikasih obat berarti kemungkinan besar itu berubah air itu, rasanya, aromanya segala macam berubah. Kayak kalau di kolam renang umum, usahakan jangan kumur-kumur di kolam renangnya itu ya. Usahakan jangan kumur-kumur. Ya, itu bahaya itu bahaya. Jadi sistem mandi nyedok itu sistem aman. Ini sebelum yang kita bicarakan ini, baik air mustakmal, baik air najis, ini sebelum ada teknologi Tetmon gitu. Setelah ada teknologi Tetmon, aman. Pembahasan fikih ini hampir sekarang ini pembahasannya sudah agak tidak banyak dibahas karena orang sudah bicaranya adalah Tetmon. Tinggal buka kerangan, buka shower aman, mustakmal aman,
najis juga aman gitu kan. Bahkan di sebagian kamar mandi itu tidak ada sama sekali embernya gitu kan, kosong embernya, karena semuanya langsung shower, langsung keran air. Kita yang masih terbiasa dengan ember inilah akhirnya bingung masuk kamar mandi kan. Ngapa udah kati embernya ini kan? Karena kita biasanya masih menggunakan tradisi gayung tadi kan, masih menggunakan tradisi gayung tadi. Nah, jadi perempuan dilarang mandi setelah laki-laki, laki-laki dilarang mandi setelah perempuan. Kalau sistemnya langsung cebur dan airnya sedikit. Nah, kalau sistemnya langsung cebur dan airnya sedikit, atau kalau airnya sedikit mau mandi, jangan sistem langsung cebur, tapi cedok di gayung gitu kan. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Ini sederhana, mengulangi pelajaran-pelajaran dulu yang pernah kita dapatkan, tapi ini kita langsung ke hadisnya gitu kan. Walaupun nanti pemahamannya kita bawa ke fikih. Sekali lagi, dengan teknologi Tetmon ini sangat besar sekali manfaatnya. Teknologi Tetmon itu sangat islami, kira-kira ya. Teknologi Tetmon itu sangat islami. Karena dengan adanya teknologi Tetmon itu, kita mengurangi perdebatan tentang air najis, kita mengurangi perdebatan tentang air mustakmal. Beres insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ampun. Ada yang bertanya atau kita istirahat dulu? Bertanya ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tangan. Itu boleh. Jadi kalau ada sistem bak yang besar tadi yang isinya lebih dari 2 kula, boleh tidak sistem cedok, boleh dengan sistem begini, boleh langsung begini, boleh. Dia minimal 2 kullah itu ukuran bak 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Minimal, panjang 60, lebar 60, dalam 60 cm. Kalau lebih dari situ berarti sudah lebih 2 kullah. Kalau semeter kali semeter kali semeter, lebih dari 2 kullah. 2 meter kali semeter kali semeter, lebih dari 2 kullah. Jadi minimal 2 kullah itu adalah 60 cm lebar, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Nah, kalau yang airnya kurang dari 2 kula, kita mainnya sistem cedok. Sistem cedoknya pun harus hati-hati supaya jangan nyeprat ke situ. Tapi kalau airnya 2 kula, enggak usah pakai sistem cedok, boleh. Di sini saja boleh. Bur gitu kan, boleh. Iya, diceburi. Kalau airnya banyak. Tetapi biasanya orang kita, kalaupun baknya besar, tetap mainnya sistem cedok. Tapi saat sistem cedok ini kadang-kadang mereka abai dengan yang nyiprat-nyiprat. Boleh, karena airnya sudah lebih dari 2 kula. Ambil air, wudhu sini, nyiprat. Kita mandi wajib, bur, nyiprat. Nggak jadi masalah, karena airnya banyak. Gitu. Yang air sedikit itu memang perlu hati-hati. Pak Sven. Ya, nyiprat ya. Ya, diulang saja. Makanya memang berwudu itu jangan terlalu semangat, dalam arti puas gitu kan, kena sebelah gitu kan, puas gitu kan, kena sebelah. Itu juga memang harus hati-hati. Jadi saat kita ambil wudu misalnya kan, ini air kita begini kan, kita usap ke sini, kan masih ada yang netes kan. Kemudian kan kita ngambil air lagi kan. Ya, yang tetesan ini kan kadang-kadang rawan juga kan masuk ke sini lagi kan. Nah, itu juga butuh kehati-hatian. Saya setelah begini, ambil air lagi. Jangan di bawah sini ngambil air dari sini. Dari atas lagi ke sini.
Memang harusnya begitu, hati-hati memang, pelan-pelan. Daripada. Nah, itu juga diantara alasan kenapa tadi saya tidak mau jadi imam. Karena perut saya lagi tidak nyaman. Daripada tengah jalan ada kejadian kan. Saya minta Ustaz Ridho, tolong Ustaz Ridho. Saya semalam pulang dari takziah di dusunnya Pak Ketua di Meranjat situ kan. Pulang-pulang jam 12 malam, tidurnya sudah bangun-bangun tidur tadi agak-agak pening dikit kan. Nah, akhirnya tidak nyaman tubuhnya, makanya minta Ustaz Ridho. Daripada kan. Daripada. Nanti saya memaksakan jadi imam, tiba-tiba saya batal. Belum pernah kejadian kan, bagaimana caranya orang imam batal kan? Khawatirnya nanti saya mikir begini, kalau saya batal, kaget ribut kan? Ribut tuh ngapo imamnya berlari kan? Ngapo imam berlari? Walaupun insya Allah husnuzon saya Ustaz Ridho, Ustaz Apip paham bagaimana caranya kalau imam batal. Ya tinggal maju aja nanti kan. Kalau tidak ada yang maju saya tarik nanti kan. Seperti itu modelnya. Ini saja saya batal ini, masa kondisi batal. Ya. Kalau ada yang ngomong tuh kalau kita berwudu terus ini terputus kayak tuh, terus terputus lagi itu apakah nanti termasuk? Enggak. Terus pindah lagi. Selagi airnya masih ada, enggak. Kalau airnya batas ini habis banyunya kan, banyu inilah yang itu panjang ke lagi. Nah itu yang tidak. Selagi masih ada aliran airnya, enggak apa-apa. Kecuali kalau batas ini airnya habis kering ini, itu panjangkan dengan tangan kita. Anda itu memanjangkan air mustakmal namanya, memanjangkan bekas air yang sudah kita pakai berwudu seperti itu. Ya Pak. Kalau kita lihat di YouTube itu khususnya untuk orang yang umroh itu, dia pakai karena tempat wudu jauh. Pakai ini ya, semprot. Pakai semprot boleh, cuma agak dibanyakkan sedikit. Karena kalau dia wajah tangan itu kan definisi kategorinya membasuh. Membasuh itu usahakan airnya mengalir. Kalau kepala kan mengusap. Mengusap berarti kan boleh airnya sedikit. Kalau kaki dia membasuh lagi. Nah, kategori membasuh itu usahakan ada air yang mengalir. Jadi kalau seandainya pakai semprot, banyakkan dikit semprotnya biar ada yang mengalirnya. Kalau sekedar basah bae, mirip seperti orang ngelap, berarti kan sama seperti kita ngelap kepala berarti kan. Padahal kategorinya faghsilu, cucilah, basuhlah. Nah, beda antara basuh dengan ngelap itu adalah pada kuantitas airnya. Kalau membasuh ada air yang mengalir. Kalau mengusap, mengelap itu airnya boleh tidak ada yang mengalir, boleh hanya sebatas basah saja. Saya kira kita butuh kehati-hatian juga dalam hal berwudu menggunakan semprot itu kan. Ya jauh-jauh dikit uber lah, ada apa-apa kan. Kecuali memang ada halangan nian gitu kan, untuk ke sana gitu. Saya kira kita cukupkan dulu ya. Nanti lanjutannya setelah syuruk insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.